Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya. Sekali lagi saudara yang ada haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita, amin. Kita semuanya percaya bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, saudara, tentunya kita senang sekali bisa berkumpul di tempat ini kembali. Mungkin ada beberapa dari antara kita yang pergi berlibur ke luar kota, akhirnya kita bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Nah, sekarang tiba saatnya saya mau mengajak kita semua, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah terakhir membahas suratan Yakobus itu minggu lalu. Ya, sudah selesai kita selama 3 bulan. Nah, karena ini bulan April, kita akan segera menyambut Paskah dan juga Jumat Agung, kita masuk ke dalam tema yang baru, saudara. Temanya adalah di dalam Kristus, ya. Temanya adalah di dalam Kristus. Jadi frasa di dalam Kristus, di dalam Tuhan, itu sering sekali kalau saudara baca surat-suratnya Paulus, itu sering sekali Paulus sebut. Ya, kurang lebih sebanyak 216 kali Paulus menyebut istilah ini, saudara. Di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan lain sebagainya. Sebanyak 216 kali. Jadi sepertinya ini, frasa ini adalah frasa yang Paulus cukup sukai, saudara. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama. Apa arti frasa ini, saudara? Bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, pagi ini judulnya adalah berkat terbesar di dalam Kristus. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Berkat terbesar di dalam Kristus. Jadi menurut saudara bagaimana? Apa berkat terbesar di dalam Kristus menurut saudara? Ya. Nah, kita ambil teks kita pagi hari ini adalah Efesus, dari dalam Efesus pasal 1 ayat 3-8. Kalau tidak keberatan, mari kita kembali berdiri. Kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan itu kudus, suci, tanpa salah, dan penuh otoritas dalam kehidupan kita. Kita baca dari ayat 3 sampai ayat 8 bersama-sama dengan satu hati, suara yang nyaring, saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kalau saudara perhatikan, bahkan di ayat pokok yang kita baca ini saja sudah ada cukup banyak kata di dalam Kristus atau di dalam Dia, saudara. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan melihat ayat ini satu persatu, saudara. Sebelum itu saya ingin kita semua merenung bersama-sama dari 2 pertanyaan ini, saudara ya. Yang pertama, apa berkat terbesar dalam hidup Anda? Ya, apa berkat terbesar dalam hidup Anda? Jawab dalam hati aja, saudara ya. Yang kedua, dalam keadaan seperti apa kita itu merasa diberkati? Dalam keadaan atau situasi yang seperti apa kita itu merasa diberkati? Contoh, wah saya merasa diberkati ketika mungkin pekerjaan saya lancar lah atau apa dan lain sebagainya, saudara. Ya, apa berkat terbesar dalam kehidupan kita? Situasi seperti apa yang dikatakan bagi kita, oh saya ini diberkati? Mari kita renungkan, saudara. Jawab dalam hati aja. Ya. Nah, kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau boleh jujur, biasanya semua jawaban dari pertanyaan ini adalah semuanya tentang berkat jasmaniah, betul saudara ya. Kesehatan, keuangan, pekerjaan, hubungan, baik itu dengan keluarga maupun dengan pasangan, saudara ya. Jadi kalau ditanya apa berkat terbesar, ya ketika keuangan saya baik, kesehatan saya baik, pekerjaan saya baik. Jangan salah paham dulu saudara, itu semua memang adalah berkat Tuhan, saudara ya. Tapi seringkali orientasi kita ketika kita mendengar kata berkat, itu pasti mengarahnya kepada sesuatu yang jasmania. Ya.
Dalam keadaan seperti apa saya merasa diberkati? Ya ketika pekerjaan saya lancar, hubungan saya baik dengan banyak orang. Ya, itu yang seringkali jadi orientasi kita. Nah saya melihat saudara di awal 2025 juga cukup banyak saudara ya. Gereja itu yang mengusung temanya tuh double berkat, tahun double urapan saudara. Berkat lokal, berkat interlokal, banyak sekali, double grace, semuanya serba di double saudara. Double urapan dan lain-lain. Kayaknya gereja kita aja yang melakukan firman Tuhan saudara ya. Kalau secara marketing mungkin terlihat tidak menarik saudara, tapi saya berdoa kita semua di sini benar-benar mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah ini menyedihkan sekali saudara. Sekaligus cukup berbahaya menurut saya pribadi saudara ya. Kenapa? Karena seakan-akan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika dia naik ke atas kayu salib, dia mati mencurahkan darahnya bagi kita, menebus kehidupan kita, seakan-akan itu tidak cukup saudara. Oh enggak cukup Tuhan, oh salib menebus dirimu, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Roma 8 ayat 1 katakan sekarang tidak ada lagi penghukuman. Seakan-akan kita mau mengatakan kepada Tuhan, enggak cukup Tuhan. Saya perlu double berkat, saya perlu double urapan, saya perlu double-double yang lainnya. Seakan-akan pribadi Kristus dan karya salib itu tidak cukup dalam kehidupan kita saudara. Ya, double grace, bahkan kata grace, saudara kalau tahu kata grace itu artinya apa? Kasih karunia, betul saudara ya. Apa sih artinya kasih karunia? Kita yang menerimanya itu sebenarnya tidak layak. Itu kasih karunia saudara. Ya. Dan yang memberikannya yaitu Tuhan tidak wajib untuk memberikannya kepada kita. Dia tidak wajib memberikan kemurahan kepada kita saudara. Tapi toh Tuhan tetap memberinya dan kita tetap menerimanya. Itu namanya kasih karunia. Jadi grace sendiri itu sudah full saudara. Udah yang terbaik yang diberikan kepada kita. Tidak perlu didobel-dobel lagi saudara. Ya. Nah akibatnya apa? Kalau saudara perhatikan belakangan ini saudara. Perhatikan saudara ya, ada satu memes saya lihat saudara. Nah, wah KKR kesembuhan nubuatan. Saudara pernah lihat kan nubuatan kelepasan dari keuangan. Itu rame banget saudara. Tapi waktu eksposisi 1 Korintus 2 ayat 2 sampai 4 sepi saudara. Kenapa? Karena tidak menarik saudara. Perhatikan, tujuan kehidupan kita sudah banyak berubah saudara. Padahal yang paling kita butuhkan, paling dasar kita butuhkan adalah firman Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya tanpa firman sebenarnya kita tidak bisa hidup. Saya tidak bilang, wah saya nggak percaya mujizat, bukan gitu saudara ya. Tapi perhatikan, yang sering laku adalah yang seperti ini saudara. Daripada belajar Alkitab ayat per ayat. Tapi saya berdoa di sini kita semua mencintai firman Tuhan. Amin saudara. Coba perhatikan Efesus 1 ayat 3 saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah, saudara tahu artinya telah? Sudah saudara. Sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Paulus menulis, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan semuanya yang terbaik kepada kita. Yang ada di dalam sorga, Tuhan itu udah kasih semuanya saudara. Makanya tadi saya katakan, kita sebenarnya tidak perlu lagi double urapan, double itu lainnya. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik saudara. Amin. Tuhan sudah memberikan yang terbaik saudara. Kata berkat di dalam bahasa Grekanya saudara, eulogia, itu artinya apa? Segala hal yang bermanfaat, yang dibutuhkan oleh jiwa kita saudara, itu sudah diberikan saudara di dalam Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan menerimanya saudara. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus, orang-orang Kristen saya mau katakan adalah orang yang paling kaya sebenarnya saudara. Kenapa? Karena semua berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada kita semua. Apapun yang hati kita dambakan, apapun yang jiwa kita butuhkan, sudah kita terima di dalam Kristus ketika kita percaya saudara. Nah, ini yang akan kita pelajari saudara. Apa saja berkat itu? Ya, jadi tujuan saya supaya kita terbuka saudara. Bahwa berkat terbesar itu tidak melulu masalah jasmani dan materi saudara. Yang membuat Paulus melompat-lompat di sini, terpujilah Allah, itu bukan karena materi dan berkat jasmani. Tapi berkat rohani saudara.
Ya, kita akan melihat bersama-sama, saudara. Yang pertama, yang siap belajar katakan haleluya. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat yang keempat, saudara. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi ayat ini mengatakan Allah sudah memilih kita sebelum dunia jadi. Sebelum orang tua kita pacaran, sebelum orang tua kita kenal bahkan. Dari sejak kekekalan Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya saudara, pemilihan ini, ketetapan ini itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pelayanannya banyak maka Tuhan memilih kita. Bukan saudara. Tapi sudah sejak kekekalan Tuhan sudah memilih kita di dalam Kristus Yesus. Supaya kita kudus dan tidak bercacat cela. Jadi pemilihan ini pure karena kasih karunia dan kedaulatan Tuhan. Makanya Tuhan pernah bilang saudara ya, aku memberikan kasih karunia kepada siapapun aku mau memberikan kasih karunia. Siapa kita mau protes kepada Tuhan, kita hanyalah bejana tanah liat saudara. Jadi ini pure karena kasih karunia, kebaikan Allah, kasih Allah, kedaulatan Allah. Ya, nah saudara pernah dengar kata predestinasi enggak? Pernah ya. Nah, kata predestinasi itu kata yang cukup panas dalam kekristenan saudara. Atau dalam dunia teologi itu cukup panas. Karena banyak orang punya banyak posisi. Ya, predestinasi itu artinya Tuhan sudah menentukan tujuan manusia sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dari kekekalan Tuhan sudah menetapkan. Paulus biasanya menggunakan bahasa ditentukan, ditetapkan, dipilih. Bahkan kata predestinasi ini sendiri muncul di ayat yang kelima saudara ya. Jadi ini kata yang cukup panas, ada begitu banyak pandangan tentang kata ini saudara. Wah, Allah sudah memilih, ada yang bilang gimana nih, siapa yang dipilih Allah? Ya, ada banyak posisinya saudara, Calvinis, Reform, Injilik, Karismatik, semuanya ada banyak, Lutheran saudara ya. Ada banyak sekali terkait predestinasi ini. Ada pandangan yang ekstrim yang mengatakan, oh Allah itu secara aktif menetapkan siapa yang masuk neraka. Wah. Itu bikin gak bisa tidur saudara ya, wah siapa nih? Ya, ada pandangan ekstrim yang seperti itu. Ada lagi yang pandangannya, oh predestinasi itu bikin manusia itu jadi robot karena kehilangan free will-nya atau kehilangan kehendak bebasnya untuk memilih. Ada juga yang ketakutan, wah saya ini pilihan Tuhan atau bukan, saya ditetapkan kemana ya? Ada yang seperti itu saudara. Tapi perhatikan, hari ini saya mau katakan saudara, kita itu tidak perlu bingung dengan kata dipilih, ditentukan. Kita tidak perlu bingung dengan kata predestinasi, siapa yang dipilih Allah atau siapa yang bukan. Jangan bingung itu saudara, karena apa? Perhatikan kata kuncinya di sini. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita saudara. Jadi kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Nah, selama kita berada di dalam Kristus dan terus menerus berada di dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung perkara pemilihan penetapan Allah. Karena yang paling penting adalah tinggal di dalam Kristus. Amin saudara. Boleh katakan kanan kirinya, yang paling penting itu tinggal dalam Kristus. Ayo tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus itu yang paling penting saudara. Ada orang yang percaya, oh saya percaya predestinasi itu Allah memilih dari sejak kekekalan siapa masuk neraka. Selama kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita pasti masuk neraka. Sudah pasti saudara. Tapi selama kita ada di dalam Kristus, kita orang-orang pilihan Allah. Sampai sini kira-kira paham saudara ya. Jadi yang paling penting adalah tinggal di dalam Kristus, percaya kepadanya, percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, berbalik dari dosa-dosa kita, menjauhi larangannya, lakukan apa yang menjadi firman Tuhan, itu tinggal dalam Kristus. Dan itu yang paling penting saudara, kita nggak perlu bingung siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih saudara ya. Teori apapun yang kita percaya, selama kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita pasti binasa saudara. Ya. Nah itulah sebabnya tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kata di dalam Kristus adalah frasa yang sangat penting bagi keimanan kita saudara. Bahkan sampai diulang ratusan kali oleh Paulus. Ya. Yang pertama kita akan melihat tujuannya apa Allah memilih kita di dalam Kristus. Tadi dikatakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Ada yang ingat? Kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah.
Luar biasa sekali saudara. Allah sudah memilih kita dari kekekalan di dalam Kristus supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Artinya sejak kekekalan Allah itu sudah menetapkan kita yang tinggal di dalam Kristus ini untuk dikuduskan dan disempurnakan di dalam dan melalui Kristus. Jadi tujuan Allah memilih kita itu untuk menguduskan kita supaya kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, saudara. Ini luar biasa sekali. Dari sejak kekekalan, saudara. Ya, kita belum lahir, belum ada rencana apa-apa. Tuhan sudah memilih kita, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu bukan hanya bermaksud untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi salib Kristus itu bukan hanya bicara tentang lolos dari penghukuman akan dosa, bukan, saudara. Tapi rencana Allah dari sejak kekekalan bagi kita adalah membentuk satu umat yang kudus dan yang sempurna di dalam Kristus. Ada amin, saudara. Jadi jangan sampai kemakan pengajar-pengajar sesat yang bilang, oh sudah ada di dalam Kristus berarti bebas berbuat dosa. Itu keliru, saudara. Ya, itu salah sama sekali, itu menyesatkan. Oh, Kristen itu enak sudah ditebus jadi bisa buat dosa seenaknya. Bukan, saudara. Tapi tujuan dari Allah menyelamatkan kita, ya supaya kita bisa bebas dari dosa, saudara. Dan ini adalah kabar baik bagi kita. Kenapa pemilihan Allah untuk menguduskan kita adalah kabar baik bagi kita? Perhatikan, saudara. Bahasa kudus dan tak bercacat adalah bahasa yang digunakan Paulus untuk binatang kurban di Perjanjian Lama. Kalau saudara belajar di imamat, semua persembahan korban bakaran apapun itu harus sempurna, saudara. Betul ya, kalau saudara pernah baca imamat Perjanjian Lama, harus sempurna, tidak boleh ada cacat celanya. Ya, itu bahasa yang digunakan oleh Paulus. Nah, di dalam Perjanjian Baru, saudara, makna kudus dan tak bercacat itu berarti bicara tentang kesempurnaan. Sama-sama katakan kesempurnaan. 1, 2, 3, kesempurnaan. Kita tuh harus sempurna, saudara. Dalam Perjanjian Baru, makna dari kudus dan tak bercacat itu artinya kekudusan etis. Baik secara status maupun karakter dan moral. Kebebasan dari cacat moral, itu artinya, saudara. Ya, jadi memang di hadapan Tuhan, kita itu harus sempurna, harus, saudara, betul. Dari sini saja kita udah mulai berpikir kan, wah gimana caranya saya bisa sempurna di hadapan Tuhan. Betul, saudara ya. Kita jangan salah paham, saudara. Seringkali kita berpikir Allah itu kasih, oh nggak mungkin. Kan ada Kristen-Kristen yang menurut saya bukan Kristen, saudara ya, yang ekstrim bilang Allah itu tidak mungkin menghukum orang ke neraka. Karena dia itu kasih. Tapi orang itu lupa kalau Allah juga adalah kudus. Allah itu benar, maha adil, saudara. Dan Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Allah kudus, kalau ada sesuatu yang tidak kudus menghadap hadirat Tuhan, kita pasti binasa, saudara. Jadi kita jangan salah paham, Tuhan itu menuntut kesempurnaan, saudara. Ibrani 12 ayat 14 katakan apa? Tanpa kekudusan, ada yang ingat? Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi intinya gini, kalau kita bercacat celah, kita tidak sempurna, tidak akan ada satupun dari kita yang bisa melihat Tuhan. Maka kalau kita renungkan, saudara, Ibrani 12 ayat 14 itu sebenarnya kabar buruk bagi kita yang berdosa. Betul, saudara ya? Itu kabar buruk. Siapa di sini yang sempurna, bebas dari cacat moral, saudara? Saya mau tanya. Gak ada, saudara. Tapi ayat ini katakan tanpa kekudusan gak bisa seorang pun menghadap Allah. Kita pasti binasa, saudara. Makanya tadi saya katakan, saudara, pemilihan Allah di dalam Kristus adalah kabar terbaik yang bisa kita dengar. Ada amin, saudara. Karena kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Tapi Allah sejak kekekalan sudah memilih kita di dalam Kristus supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam Kristus, saudara, kebenaran dan kekudusannya itu dikenakan kepada kita. Luar biasa sekali, saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini. Jadi di dalam Kristus, saya dan saudara adalah orang-orang kudus. Sekalipun kita tidak lahir di kudus, saudara ya. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah saints, kalau bahasa Inggrisnya.
Jangan ragu menyebut kita kudus karena kita ada di dalam Kristus. Tuhan memberikan identitas yang baru kepada kita. Status yang kudus diberikannya kepada kita. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, saudara. Dan ketika kita tinggal di dalam Kristus, Roh Kristus yang ada di dalam kita menyempurnakan kita dari dalam keluar. Ini bicara tentang karakter, kekudusan progresif yang sementara terus-menerus terjadi. Makanya sehari ke sehari kita semakin dikuduskan. Makanya bohong saudara kalau ada yang bilang cinta Tuhan tapi semakin hari semakin tidak kudus. Bohong kalau ada yang bilang saya penuh dengan Roh Kudus tapi karakternya bobrok saudara. Karena pasti seharusnya kalau ada Roh Kudus di dalamnya makin hari kita makin disempurnakan. Itu di dalam Kristus saudara. Luar biasa sekali. Kita dikenakan jubah kebenaran dan kekudusan. Sehingga waktu kita ada di hadapan Tuhan, ya, yang Allah Bapa lihat itu siapa? Yang Allah Bapa lihat itu kebenaran dan kekudusan Kristus yang melingkupi kita, saudara. Di luar Kristus, kita tidak kudus dan kita bercacat celah, kita binasa. Bukankah ini kabar terbaik yang bisa kita dengar, saudara? Bahwa di dalam Kristus, di hadapan Allah, di mata Tuhan, saya ini dikatakan the righteousness, orang-orang benar. Luar biasa sekali, saudara. Padahal kita tahu diri kita ini gak benar, kita kotor. Tapi di dalam Kristus, ya, kekudusannya melingkupi kita. Amin, saudara. Itulah berkat terbesar yang pertama di dalam Kristus. Yaitu pemilihan Allah supaya kita dikuduskan dan dimurnikan, saudara. Yang kedua, saudara, Efesus 1 ayat 5-6 dikatakan, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa, saudara. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ketika saya merenungkan ayat ini, saudara, saya baca bolak-balik gitu, saudara ya, luar biasa. Saya benar-benar terharu, saudara. Ya, di situ dikatakan Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Tuhan. Luar biasa. Tidak semua manusia disebut anak-anak Tuhan, saudara. Alkitab mengatakan ada anak-anak durhaka, anak-anak yang layak menerima murka, tapi di sini dikatakan dari semula di dalam Kristus kita ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Boleh katakan ini sama-sama, saudara, 1, 2, 3. Di dalam Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kenapa menggunakan kata diadopsi, saudara? Karena secara natur kita bukan anak Allah sebenarnya. Kita ini anak-anak dosa, anak-anak pemberontak, anak-anak kegelapan, saudara. Tapi dari sejak kekekalan, tanpa melihat perbuatan baik kita terlebih dahulu, Allah menentukan kita, mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anak Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara belajar, Paulus dengan sengaja menerapkan istilah adopsi dalam hukum Yunani Romawi, saudara. Ya, arti adopsi itu apa? Arti adopsi adalah pengangkatan anak terhadap mereka yang bukan anak sejak lahir. Secara natur, saudara, kita bukan anak Tuhan, saudara. Ketika kita masih di dalam kegelapan, kita anak-anak yang layak menerima murka, saudara. Alkitab menggunakan bahasa anak-anak kegelapan, anak-anak kebinasaan, anak-anak yang orang yang layak dimurkai. Itulah kita, saudara. Di luar Kristus. Tapi Paulus menegaskan di sini kabar baik bagi kita bahwa di dalam Kristus kita yang tadinya anak durhaka diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Ya, saya kutip dari tafsiran surat Paulus oleh Peter O'Brien, saudara, dia mengatakan begini. Efesus 1 ayat 5 menunjukkan bahwa sejak kekekalan Allah telah memilih untuk mengadopsi manusia atau orang percaya ke dalam relasi pribadi dan intim dengan dirinya. Jadi kita kayak dicangkok ke dalam tubuh Kristus, saudara. Diangkat anak ke dalam keluarga Tuhan, keluarga Allah adalah sebagai anak adalah hak yang istimewa, yang luar biasa.
Karena mereka yang sekarang dapat memanggilnya sebagai Bapa, saudara manggil Tuhan Allah itu Bapa kan? Kita yang sekarang bisa memanggil Allah itu Bapa, dulunya adalah orang-orang durhaka, saudara. Orang-orang yang harus dimurkai. Dan perhatikan, relasi pribadi ini dimungkinkan hanya melalui dan di dalam Kristus. Luar biasa sekali, saudara. Ya. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8, saudara, kalau baca di situ dia mengatakan begini, oleh rohnya yang tinggal di dalam kita, kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Tahukah saudara, hanya di dalam kekristenan yang kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya bahwa aku adalah Bapamu. Di luar kekristenan gak ada saudara. Kamu itu gak boleh, hamba Tuhan itu gak boleh manggil Tuhan itu Bapa. Itu dosa. Tapi di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah dan bisa memanggil dia Bapa. Ya, saya ingat sekali saudara, saya pernah nonton YouTube ada orang seberang, bukan di Indonesia ya saudara ya, di luar negeri. Saya lupa orang India atau Timur Tengah gitu ya. Dia bilang begini, di agama saya waktu dia belum bertobat saudara, di agama saya kita tidak boleh manggil Tuhan itu Bapa. Karena kita adalah hamba, kita ini rendah di hadapan Tuhan. Tapi ketika saya melihat orang Kristen menyembah Tuhan, memanggil dia Bapa, saya merasa sangat terharu dan terheran-heran. Mengapa mereka bisa mempunyai hubungan yang sedekat itu dengan Tuhannya. Luar biasa saudara. Jadi kalau saudara bisa manggil Bapa itu harganya mahal saudara. Ada darah Kristus yang tercurah untuk kita bisa memanggil dia itu Bapa saudara. Dan ada hak istimewa yang kita miliki sebagai anak. Hak apa itu saudara? Yang pertama, hak istimewa seorang anak adalah seorang anak memiliki akses bebas kepada bapaknya. Ada di sini yang kepada orang tuanya terbatas saudara? Saya yakin gak ada ya. Orang tuanya itu tersedia kapan saja. Anaknya mau datang, anaknya berkeluh kesah, datang kapan saja saudara. Siapa yang bisa bertemu dengan presiden tanpa harus membuat janji saudara? Kira-kira siapa? Keluarganya, anak-anaknya, betul saudara ya. Gak usah janjian. Bahkan main bola di tempat tidurnya gak masalah saudara. Mencahin gelas dia mungkin gak takut saudara, karena itu bapaknya. Ya. Siapa yang bisa membangunkan presiden subuh-subuh untuk dia dimintai tolong ambilkan air putih, saudara? Anaknya, saudara ya, istrinya belum tentu, saudara. Pak, tolong ambilin air putih, aduh ambil sendiri, ya gitu kan. Tapi kalau anak-anak kita ambilin. Ya, makanya saya sebut anak, saudara ya. Bercanda, saudara ya. Siapa yang bisa membangunkan presiden subuh-subuh, saudara? Ya keluarganya, saudara. Ya, demikian kita kepada Bapa. Amin saudara. Kita punya akses 24 jam. Kita gak bisa datang ke presiden kapan aja gak bisa saudara. Tapi kepada Bapa kita yang mempunyai alam semesta. Kapan saja 24 jam kita bisa datang kepada Tuhan. Saudara sedang mengalami kesesakan. Saudara sedang mengalami tekanan. Dia ada kapan saja saudara datang. Kalau presiden tidur, Tuhan kita tidak pernah tidur saudara. Amin saudara. Ya. Dan Tuhan sudah menyediakan akses bagi kita melalui doa, firman, dan sakramen, saudara. Melalui doa kita dikuatkan, itu tempat kita mengadu, tempat kita curhat sama Tuhan, tempat kita menerima anugerah, tempat kita menerima hikmat dan kekuatan, itu lewat doa, saudara. Melalui firman, kita diingatkan, kita ditegur. Kita dikuatkan, saudara. Kita diberikan hikmat, itu melalui firman. Makanya jangan malas baca firman, saudara. Amin. Karena itu adalah akses kita kepada Tuhan. Loh. Boleh sekali lagi gak bilang, jangan malas baca firman, brosis, brur. Nah, tapi saya yakin di sini tidak ada yang malas baca firman, amin. Ya. Melalui sakramen, iman kita dikuatkan. Nah, ini saya mau bilang begini saudara, inilah pentingnya ke gereja.
Sakramen, kalau Kristen kita kan mengenal 2 sakramen, baptisan dan juga perjamuan kudus, saudara ya. Sakramen itu, terutama perjamuan, saudara, bukan hanya sekedar simbol kosong loh, saudara. Ya, tapi Kristus katakan apa? Inilah tubuh dan darahku. Siapa makan minum tubuh dan darahku, ia memiliki kehidupan kekal di dalamnya. Makanya saya selalu percaya ke gereja itu jangan online, saudara. Amin. Kalau saudara ada yang kenal, ada yang masih online, ajak ke gereja, saudara. Karena kita mau menerima firman, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Inilah yang membuat kita kuat dalam perjalanan iman kita, saudara. Ya, itu. Yang selanjutnya, hak istimewa seorang anak, yaitu memiliki hak sebagai ahli waris. Seorang anak pasti mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tuanya, saudara. Dan kita dikatakan adalah anak Tuhan. Artinya kita mewarisi kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam hukum Yunani Romawi yang berhak menerima warisan itu sebenarnya cuma anak laki-laki, saudara. Ya. Karena memang budaya dulu kan patrialistik ya. Jadi anak laki-laki itu yang diutamakan, kesaksian perempuan itu nggak ada nilainya di pengadilan, yang gitu-gitu, saudara. Ya. Nah, warisan pun sama, hanya anak laki-laki yang berhak menerima. Tapi perhatikan, saudara, di dalam Kristus, mau kita anak laki-laki, mau kita anak perempuan, kita layak, berhak menerima warisan kerajaan Allah. Luar biasa nggak, saudara? Bagaimana Tuhan meninggikan setiap kita. Ya. Mau kita laki-laki, perempuan, kita adalah anak-anak Allah. Makanya Paulus bilangnya sons. Kita semua anak-anak Allah yang berhak menerima warisan kerajaan surga. Yang ketiga, saudara, cepat saja, saudara ya. Seorang anak itu memiliki jaminan keamanan, saudara. Ya, hubungan kita dengan Allah itu bukan seperti bos dan karyawan, saudara. Kalau bos dan karyawan beberapa kali melakukan kesalahan, hubungannya putus. Sudah, kamu bukan karyawan di tempat ini lagi. Tidak ada kontrak kerja lagi, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi lain halnya dengan anak, saudara. Mau bagaimanapun, anak kita adalah anak kita, saudara. Betul, saudara ya? Biasanya orang tua tidak ada batasan. Seburuk-buruknya anak, orang tua itu tetap menerima anaknya, saudara. Dulu pernah ada kasus, ya, orang kena kecanduan narkoba, saudara ya. Direhabilitasi, semua teman-temannya meninggalkan dia. Tapi ada satu orang yang tidak meninggalkan dia. Saudara tahu siapa itu? Mamanya. Padahal anaknya udah bobrok banget. Tapi mamanya itu gak bisa ninggalin anaknya, saudara. Hubungan itulah yang kita miliki dengan Tuhan, saudara. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Ada amin, saudara. Coba perhatikan ayat ini, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, katakan sama-sama, 1, 2, 3, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan sampai sini, saudara? Tidak ada satupun, luar biasa sekali, saudara. Saya kalau baca ayat ini memang betul, Paulus katakan kita itu lebih dari pemenang. Bukan karena kita itu pemenang, tapi karena Kristus sudah memenangkannya bagi kita. Bahkan penderitaan sehebat apapun, tidak memisahkan kita dengan Tuhan, saudara. Luar biasa sekali. Makanya saya yakin para martir-martir yang mati di dalam Kristus, mereka tidak takut mati. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Kamu bunuh saya loh, saya justru malah datang kepada Tuhan saya. Ya, luar biasa sekali, saudara. Jadi mari kita lihat, betul kita adalah hamba Tuhan. Betul, saudara, itu tidak salah. Tapi lebih daripada itu, di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Jika kita hanya melihat diri kita sebagai hamba saja, kita ini hamba, pokoknya hamba, kita bukan anak, saudara. Perhatikan, kita akan bingung memikirkan performa kita.
Wah, pelayanan saya tadi gimana ya? Ada yang salah nggak ya? Tuhan marah nggak ya? Dari sinilah muncul narasi-narasi begini, lupa persembahan atau lupa doa tadi pagi. Terus kecepit pintu, wah ini karena lupa doa tadi pagi. Makanya Tuhan marah sama saya. Pokoknya Tuhan itu marah terus sama saya. Pokoknya saya harus sempurna. Lupa persembahan, uangnya dikucel-kucel. Kita nabrak meja, wah ini karena tadi kucel-kucel uangnya, Tuhan marah ini. Itu orang yang melihat dirinya sebagai hamba saja, saudara. Tapi ketika kita tahu, sadar bahwa di dalam Tuhan kita adalah anak-anak Tuhan, perhatikan, ketika performa kita sedang tidak baik, kita mengalami naik turun dalam perjalanan iman kita, kita bisa tetap yakin Allah itu mengasihi kita. Amin, saudara. Berapa banyak dari antara kita yang sempurna perjalanan imannya, saudara? Saya mau tahu, boleh angkat tangannya? Tidak ada. Fakta bahwa Allah adalah Bapa kita, memberikan kita keamanan yang sejati, ketenangan yang besar, saudara. Jadi mari, saudara, berhenti melihat Tuhan kita sebagai bos yang selalu marah-marah, yang kalau kita tidak berperforma, saudara, dan membuang kita, mari kita lihat Tuhan sebagai seorang Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, bahkan di dalam keadaan kita yang paling buruk sekalipun. Amin, saudara. Sebab tadi dikatakan kan, sejak kekekalan, Dia sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Yang terakhir, saudara, hak istimewa seorang anak itu menerima disiplin. Amin, saudara. Di sini rata-rata cukup banyak yang punya anak ya. Adakah di sini orang tua yang mengasihi anaknya tapi tidak pernah mendisiplin anaknya? Ada, saudara? Saya yakin nggak ada. Karena salah satu bentuk kasih kita kepada anak kita adalah disiplin. Justru kalau kita tidak pernah mendisiplin anak kita, jangan-jangan kita tidak menyayangi anak kita, saudara. Ya, jadi hak istimewa yang kita terima sebagai anak Tuhan, kita menerima disiplin. Ibrani mengatakan apa, saudara? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Berbahagialah kalau saudara didisiplin sama Tuhan. Artinya kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara perhatikan, Alkitab mengajarkan bahwa semua orang pasti mengalami pergumulan, permasalahan, tekanan, karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Betul, saudara ya. Di luar Kristus, penderitaan itu sesuatu yang buruk, saudara. Di dalam Kristus, saya tidak mengatakan penderitaan itu sesuatu yang baik, saudara. Tapi di dalam Kristus, Allah bisa memakai sesuatu yang buruk untuk bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dia mengubah kita lewat pergumulan, tekanan, penderitaan sebagai sarana untuk mendisiplin kita sehingga kita memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus, saudara. Makanya kemarin kita belajar di Yakobus, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sebab hal itu akan menghasilkan ketekunan, saudara. Ada amin? Makanya orang Kristen itu saya mau katakan, saudara, orang paling berbahagia di dunia. Waktu kita diberkati Tuhan, kehidupan baik-baik saja, kita memuji Tuhan. Tapi waktu kita sedang ada dalam tekanan dan pergumulan, kita juga tetap punya alasan untuk bersyukur. Amin, saudara. Karena saya tahu, lewat pergumulan ini, lewat disiplin ini, Tuhan sedang menempa saya. Karena saya adalah anak Tuhan. Tenang saja, saudara. Ingat, tadi di poin yang sebelumnya, kita belajar apa? Kita aman, tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yang terakhir, saudara, ayat yang terakhir. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tadi yang pertama, berkat rohani dari surga itu apa? Pemilihan Allah supaya kita kudus dan tidak bercacat celah. Yang kedua, pemilihan Allah di dalam Kristus Yesus supaya kita menjadi anak Tuhan. Yang ketiga, di dalam Kristus kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Ya, itu hanya ada di dalam Kristus, saudara. Ketika kita membaca kata penebusan, mungkin kita berpikir, kebanyakan dari kita, saudara ya, apa hubungannya dengan saya, Pak? Apa hubungannya dengan kehidupan saya? Saya udah ribuan kali mendengar pesan salib Kristus, Pak.
Saya udah ratusan kali ikut Paskah, Jumat Agung itu saya udah ratusan kali. Apa hubungannya dengan kehidupan saya? Emang kenapa penting bagi saya untuk ditebus, untuk menerima penebusan? Ya. Kalau saya disuruh pilih antara penebusan atau terobosan keuangan, saya lebih pilih terobosan, Pak. Karena terobosan keuangan itu lebih relate dengan bisnis saya. Dengan pekerjaan saya. Penebusan ini apa hubungannya dengan pekerjaan dan bisnis saya? Nah, kita akan melihat ini. Mengapa penebusan itu penting, saudara? Perhatikan. Penebusan itu memiliki arti lain pembebasan dari penahanan dan perbudakan. Itu arti penebusan, saudara. Pembebasan dari penahanan dan perbudakan. Nah, ketika Paulus menggunakan kata penebusan, dia sedang membawa kita ke perjanjian lama di mana Allah menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi Paulus ini senang sekali menggunakan kata-kata di perjanjian lama. Karena dia ingin sedang menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian lama itu kegenapannya ada di perjanjian baru, saudara. Ya, makanya dia sering menggunakan bahasa perjanjian lama. Nah, di sini saudara, Paulus ingin menekankan, nah ini penting saudara. Dosa itu bukan hanya pelanggaran yang mendatangkan hukuman. Tapi dosa juga adalah sebuah kuasa yang memperbudak, saudara. Jadi dosa itu bukan hanya, ini melanggar, harus dihukum, udah selesai. Bukan hanya itu. Tapi dosa itu juga adalah sebuah kuasa yang memperbudak kita. Contoh, saudara, ada orang korupsi, dia berdosa, dia melanggar hukum. Harus dihukum, saudara. Ya, itu dosa. Tapi jika kita lihat ke kedalaman hatinya, sebenarnya orang ini melakukan pelanggaran korupsi itu tadi karena hatinya diperbudak oleh hawa nafsu, saudara. Ada dosa di dalam dosa. Dosa itu selalu berlapis, saudara. Kenapa orang bisa memanifestasikan buah-buah dosa? Itu karena ada akar dosanya di dalamnya, saudara. Ya. Ada satu kuasa yang memperbudak kita. Kenapa ada orang terjerat pinjol tanpa akhir, saudara? Nangis sampai puluhan juta, tolong. Udah ditolongin, balik lagi, saudara. Yang kayak gitu tidak sedikit, banyak, saudara. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Semua orang baru, HP-nya baru, rumahnya baru. Saya juga pengen. Artinya akhirnya dia terus-menerus melakukan dosa. Karena kuasanya tidak pernah dipatahkan, saudara. Kenapa ada orang selingkuh, ketahuan, saudara, dia nangis-nangis, sujud di istrinya. Berapa bulan balik lagi, saudara. Selingkuh lagi. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh hawa nafsu, saudara. Perhatikan, selama kita tidak dilepaskan dari kuasa dosa, kita tidak akan pernah berhenti berbuat dosa, saudara. Kita mungkin berusaha untuk memodifikasi perilaku kita. Kalau di depan keluarga kita baik, pokoknya tahan-tahan, nanti di luar buruk lagi. Karena kita tidak pernah dilepaskan dari kuasa dosa, saudara. Kita selalu kembali ke lingkaran dosa yang sama, karena kita tidak pernah benar-benar dibebaskan dari perbudakan dosa. Disinilah mengapa saya katakan penebusan itu penting, saudara. Kenapa? Karena di dalam Kristus, kita bukan hanya sekedar menerima pengampunan dosa. Tapi di dalam Kristus kita juga menerima kemerdekaan dari kuasa dosa. Ada amin, saudara. Bukan hanya, saya jadi nggak dihukum lagi. Bukan. Tapi Tuhan mengubah hati kita sehingga apa yang diinginkan hati kita itu kebenaran, saudara. Itulah tujuan dari penebusan dan pentingnya penebusan. Kita butuh ditebus karena kita diperbudak oleh dosa, saudara. Dan kita tidak bisa keluar dari perbudakan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Harus ada satu kuasa di luar kita yang menolong kita. Dan itu adalah salib Kristus. Mengerikan sekali perbudakan dosa ini. Ada di mana-mana, saudara. Bahkan di dalam perbuatan baik pun ada motivasi dosa. Ada orang nyumbang. Wah, keren banget, dermawan banget. Ternyata oke juga saya ya. Bisa nyumbang, jago nyumbang. Wah, ternyata saya baik juga nih. Ada dosa, saudara. Kita diperbudak oleh dosa. Saya pun tidak terlepas dari hal itu. Saya pun perlu bertobat, saudara.
nyiapin khotbah. Wah, kira-kira orang-orang pada suka nggak ya khotbahnya? Itu manusia, saudara. Kita perlu bertobat, kita perlu ditebus, saudara. Oleh darah Kristus yang mahal. Jadi yang kita butuhkan adalah penebusan dari kuasa dosa. Bukan terobosan untuk mendapatkan harta dan kuasa. Seringkali kita berdoanya ini, tolong berkati saya. Tapi kita tidak pernah berdoa, meminta Tuhan memperbaharui hati kita. Saya mau katakan saudara, hati yang belum bertobat tapi dikasih harta dan kuasa itu sangat berbahaya saudara. Makanya yang perlu kita butuhkan, yang paling kita butuhkan, itu yang paling utama adalah penebusan dari kuasa dosa dulu. Hati kita perlu diperbaharui dulu. Sehingga waktu diberkati Tuhan, pekerjaan, keuangan, kita tidak gelap mata, kita tahu ini berkatnya dari siapa, bagaimana mengelolanya. Ada amin saudara? Amin, itu yang kita perlukan dan butuhkan saudara. Dengan apa kita ditebus? 1 Petrus 1 18 ayat 19 katakan, dia bukan menebus kita dengan barang-barang duniawi. Seperti emas atau perak, karena semua itu bisa rusak. Kenapa Tuhan tidak menebus kita dengan barang duniawi? Karena bukan itu kebutuhan kita saudara. Yang sejati, ya kita butuh uang untuk makan. Tapi kebutuhan spiritualitas kita, rohani kita yang paling utama itu bukan itu. Tapi kebutuhan kita adalah penebusan di dalam Kristus. Saudara, ketika hidup kita orientasinya hanya emas, perak, barang-barang duniawi. Petrus katakan, kita sedang hidup dalam kesia-siaan, saudara. Karena semuanya itu bisa rusak, saudara. Ya. Tapi kebutuhan kita yang tertinggi adalah penebusan dari kuasa dosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh darah Kristus yang mahal. Amin, saudara. Sebagai penutup, saudara. Mengapa berkat rohani ini tadi ya, pemilihan Allah supaya kita kudus dan tidak bercacat celah, kita diangkat jadi anak Tuhan, kita terima penebusan dan pengampunan dosa. Kenapa berkat rohani ini kabar baik bagi kita? Sudah pernah tanya nggak, kenapa Allah melakukan itu semua? Karena di luar Kristus kita bercacat celah. Kita ini anak-anak durhaka. Kita ini adalah orang-orang hukuman, saudara. Itu di luar Kristus. Itulah sebabnya. Makanya saudara sekarang lagi tren. Banyak yang login, saudara. Login itu berarti gimana? Keluar dari Kristen ya. Banyak sekali. Saya jujur saya sedih sekali, saudara. Ya, satu sisi ya saya berdoa untuk orang-orang itu karena di luar Kristus tidak ada penebusan, saudara. Di luar Kristus, kita orang-orang yang layak menerima hukuman. Mengerikan sekali sebenarnya di luar Kristus. Makanya kita harus berdoa untuk orang-orang yang sudah berpaling dari Tuhan. Karena tidak ada kekekalan, saudara. Yang kedua, ini wake up call bagi gereja-gereja untuk mengajarkan firman Tuhan yang benar, saudara. Supaya dasarnya itu kuat. Saya sedih sekali loh, saudara. Kalau lihat YouTube-nya itu, mereka pergi tidak tanya ke pendeta, tapi ke seberang. Ngomongnya kan kristologi, saudara. Tanya tentang Kristen bukan ke orang Kristen. Di mana gereja Tuhan yang seharusnya mengajarkan jemaatnya, saudara? Dasar-dasar iman, ya. Nah ini penting. Tapi setiap kali diundang podcast, yang diundang kurang ngerti tentang Kristen. Bilang di dalam keselamatan ada di dalam semua agama. Keliru, saudara. Mengerikan sekali. Padahal di luar Kristus, kita cacat celah. Kita tidak ada sempurnanya. Di luar Kristus kita anak-anak durhaka, saudara. Kita orang-orang hukuman. Ya. Makanya frasa di dalam Kristus adalah frasa paling penting dalam sejarah keimanan kita. Kita sebagai orang Kristen perlu ngerti ini, saudara. Di dalam Kristus adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena di dalam Kristus kita adalah orang-orang kudus. Bukan karena kita kudus, tapi karena Kristus yang menguduskan kita. Di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah, saudara. Di dalam Kristus, kita adalah orang-orang tebusan yang menerima satu kuasa yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Frasa inilah, saudara, di dalam Kristus yang membuat kita yakin menjalani kehidupan ini karena kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara.
Perhatikan saudara, penyakit kita bisa saja tidak sembuh. Saya tidak bilang orang yang beriman apa pasti sembuh. Bisa aja enggak loh saudara, saya harus jujur. Bisa aja enggak, betul? Karena itu kan kedaulatannya Tuhan kan. Ya, bisa saja saudara, ada satu penyakit yang enggak sembuh dalam kehidupan kita meski kita sudah berdoa. Tapi perhatikan, di dalam Kristus kita akan dimampukan untuk terus bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena saya tahu penderitaan yang saya alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saya dapat di dalam Kristus. Bahkan mungkin kita tidak disembuhkan penyakitnya, tapi kita bisa mengucap syukur. Ada orang lain melihat hal itu dan dia bertobat mengikut Kristus, saudara. Hidup kita mungkin saja sederhana. Saya nggak punya mobil mewah, saya nggak punya rumah mewah. Gaji saya tidak 6 digit, ada yang gajinya 6 digit saudara? Luar biasa saudara ya, bolehlah berbagi sikit-sikit saudara. Gaji saya nggak seperti orang lain, apalagi anak-anak muda saudara. Suka gelisah, inilah caraku mendapatkan 100 juta pertamaku. Anak-anak muda bingung. Saya mau nabung beli kopi aja susah gitu saudara. Ya, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita mungkin sederhana. Tapi perhatikan, di dalam Kristus saya dimampukan untuk bisa bersyukur dengan apa yang saya punya. Karena saya tahu keberhargaan saya tidak ditentukan oleh seberapa banyak aset yang saya miliki. Orang-orang mungkin meninggalkan kita apalagi waktu tahu kelemahan kita. Betul saudara ya? Banyak kan? Waktu ternyata orangnya kayak gini, ditinggalin kita. Ya. Tapi di dalam Kristus kita tahu ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun dia tahu semua kebobrokan kita. Siapa dia saudara? Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang dia tahu dari sejak kekekalan kita itu bobrok pemberontak, tapi dia tetap mengasihi kita saudara. Yeremia 31 ayat 3 katakan apa? Saya pakai terjemahan lama karena bahasanya sangat puitis sekali. Bagus saudara. Tuhan sudah kelihatan kepadaku dari jauh. Wah. Dari sejak kekekalan saudara. Aku mengasihi akan dikau dengan kasih yang kekal. Saudara tahu kasih yang kekal? Everlasting love. Itu pakai kata perfect tense. Ini sudah dimulai dari sejak kekekalan dan akan terus menerus dikasihi oleh Tuhan sampai nggak tahu kapan saudara. Luar biasa nggak? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak bisa binasa. Sebab itu aku membujuk engkau dengan kemurahanku. Dari kekekalan, Tuhan sudah tahu kita itu akan berontak, kita akan berdosa. Tapi perhatikan saudara, alih-alih memberikan kita ketetapan untuk mendapatkan hukuman kekal, Allah justru mengirimkan seorang juru selamat bagi kita yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Inilah yang membuat Paulus berkata, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ketika Paulus menulis ini, nuansanya bukan kalem-kalem baik, saudara. Tapi dia melonjak-lonjak karena kebenaran ini. Kita kan sering kalau nulis chatting, hahaha, tapi kita nggak ketawa kan, saudara ya. Hahaha gitu, kayak ketawa karir katanya gitu. Oh iya pak, hahaha gitu. Apalagi sama bosnya harus ada emotnya gitu, saudara ya. Supaya dibilang nggak marah atau dan lain sebagainya. Tapi Paulus, dia benar-benar bersuka cita karena kebenaran ini. Wah, ternyata dari kekekalan Tuhan sudah memilih saya, mengangkat saya menjadi anaknya, memberikan saya penebusan. Amin saudara, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi apa implikasinya saudara? Di dalam Kristus, kekayaan kita yang sejati bukanlah terletak pada apa yang kita miliki. Tapi pada identitas kita di dalam Dia. Amin saudara. Di dalam Kristus, kita memiliki rasa aman yang sejati. Tenang aja saudara, selama saudara di dalam Kristus, saudara ada anak-anak Tuhan. Kita didisiplin, kita menerima semuanya, tadi kita sudah bahas. Di dalam Kristus, kita tidak hanya diampuni, tapi juga dibebaskan dari kuasa dosa. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Inilah berkat terbaik yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Harganya mahal saudara. Tapi dia melakukannya karena apa? Ayat 5 katakan, di dalam kasih Tuhan menetapkan kita untuk mengangkat menjadi anaknya. Luar biasa sekali. Kebenaran ini sangat mengharukan saudara.
Seringkali kita tuh berpikir gini saudara, oh Yesus tuh juru selamat dunia. Betul saudara ya, itu betul. Yesus itu penebus gerejanya. Yesus penyelamat umat manusia. Tapi ketika kita baca Efesus 1 ayat yang kelima, di dalam kasih, Ia menentukan saya dan saudara. Artinya apa? Yesus bukan hanya penebus dunia, tapi Yesus adalah penebusku secara pribadi saudara. Luar biasa sekali. Mari kita renungkan kebenaran ini.